Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devianti Herudin dengan NIM D1A1 18126 kelas Agribisnis C. Di sini saya membawakan tugas dari Ekonomi Sumber Daya Manusia tentang dampak COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar terhadap berbagai sektor, terutama di bidang usaha kuliner. Tidak sedikit para pelaku usaha yang dengan terpaksa harus menutup kedai atau rumah makan mereka. Ditambah lagi, aturan pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk lebih banyak beraktivitas di rumah saja. Seperti yang kita ketahui, pemerintah telah memberikan himbauan PSBB kepada masyarakat agar bekerja, belajar, dan beribadah cukup dilakukan di rumah saja. Hal tersebut juga yang membuat masyarakat tidak dapat melakukan transaksi jual beli seperti biasanya. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat mengurangi kerumunan yang dapat mengakibatkan menular atau terjangkitnya virus corona. Karena virus ini dapat menular lewat kontak fisik atau sejenisnya yang berasal dari seseorang, baik dengan gejala maupun tanpa gejala. Dampak COVID-19 pada warung bakso Solo. Usaha warung bakso Solo merupakan salah satu usaha industri kecil yang bergerak di bidang pengolahan makanan cepat saji. Usaha ini juga merupakan makanan yang sangat populer bagi masyarakat Indonesia. Usaha warung bakso Solo ini telah ada sejak lama dan berkembang di daerah pada beberapa provinsi yang berada di Indonesia. Salah satunya yaitu di Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Konawe, Kecamatan Wawotobi. Itu tepat berada di kampung halaman saya. Sekarang ini banyak terdapat usaha warung bakso Solo di daerah-daerah Kabupaten Konawe. Salah satunya adalah di Kecamatan Wawotobi. Industri kecil ini mampu memberikan tambahan pendapatan bagi beberapa penduduk sekitar dan juga dapat menampung penduduk yang menganggur untuk dijadikan sebagai karyawannya. Warung makan bakso Solo yang berada di Kecamatan Wawotobi mempunyai 6 karyawan. Seperti yang telah saya wawancarai, pemilik dari warung bakso Solo yang bernama Sukirman, umur 47 tahun, pendidikan akhir SMA. Menurutnya, omset pedagang bakso akibat merebaknya COVID-19 dirasakan oleh Sukirman, warga asli Kabupaten Konawe, yang setiap hari membuka usahanya di daerah Kecamatan Wawotobi. Pada hari-hari biasa sebelum adanya virus corona, pendapatan Sukirman berkisar rata-rata kotor di antara 1,3 sampai 1,5 juta rupiah. Namun, saat ini pendapatannya turun drastis, tidak lebih dari 5 sampai 700 ribu per hari. Dalam keadaan seperti sekarang ini, meskipun was-was, namun Sukirman tetap bertahan dengan masih berjualan dan berharap agar kejadian wabah tersebut bisa cepat selesai agar perekonomian masyarakat bisa kembali normal. Bukan tanpa alasan, semenjak adanya virus tersebut, banyak sekolah dan toko di sekitar lokasi usahanya banyak yang ditutup akibat langganan baksonya berkurang bahkan sepi pembeli. Tentu hal tersebut mempengaruhi pendapatan Sukirman tiap harinya, karena kebanyakan pelanggan baksonya merupakan karyawan toko di sekitar tempatnya berjualan. Bakso yang dikelola Sukirman ini sudah lebih dari 10 tahun berdiri.
Lantaran mengikuti peraturan pemerintah, Bakso Solo juga tidak buka sampai larut malam. Jadi buka dari jam 8 sampai jam 8 malam. Biasanya sampai jam 12 malam baru tutup. Karyawan yang bekerja di warung Bakso Solo. Warung bakso yang memiliki 6 karyawan ini harus membuka bakso ini di tengah wabah virus corona karena memang membutuhkan pemasukan untuk gaji karyawan dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Akibat pandemi ini, Sukirman harus memberhentikan 2 karyawannya karena penghasilan menurun, tidak bisa membayar ke-6 karyawannya dengan gaji full. Keputusan ini harus ia ambil dengan berat hati. Ditambah lagi, Sukirman mengurangi produksi baksonya yang tadinya 6 kilo daging per hari, kini hanya 2-3 kilo per hari semenjak bulan April hingga September. Semenjak bulan Agustus hingga sekarang, warung bakso Solo mengalami kenaikan lagi atau mulai normal lagi. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.